Nomor 1. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia, uang, waktu, dan peralatan. Organisasi bisa tercapai dengan efektif atau tepat sasaran dan efisien atau hemat sumber daya. Artinya, manajemen membantu agar pekerjaan dilakukan dengan cara yang benar, tidak boros waktu dan tenaga, serta hasilnya sesuai harapan. Fungsi-fungsi manajemen atau dapat disingkat POAC atau POLC. Fungsi manajemen terdiri dari beberapa tahap utama. A. Planning atau perencanaan, menentukan apa yang ingin dicapai oleh organisasi dan bagaimana cara mencapainya. Contoh, menetapkan target penjualan, membuat jadwal kegiatan, dan merencanakan strategi kerja. B. Organizing atau pengorganisasian, mengatur dan membagi pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing orang. Contoh, membentuk tim kerja, menentukan siapa bertanggung jawab atas tugas tertentu. C. Actuating atau leading, pengarahan atau kepemimpinan, menggerakkan, membimbing, dan memotivasi anggota agar mau bekerja dengan semangat menuju tujuan bersama. Contoh, memberi arahan, pelatihan, atau motivasi kepada karyawan. D. Controlling atau pengendalian, mengawasi dan menilai hasil pekerjaan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jika ada kesalahan, dilakukan perbaikan. Contoh, mengevaluasi kinerja karyawan, membuat laporan hasil kerja, dan memperbaiki kekurangan. Tingkatan manajer dalam organisasi. Setiap organisasi memiliki 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, top manajemen atau manajemen puncak, terdiri dari direktur, CEO, atau pimpinan tertinggi. Mereka bertugas membuat keputusan strategis jangka panjang seperti visi, misi, dan arah perusahaan. Yang kedua, middle management atau manajemen menengah. Biasanya, kepala bagian atau manajer divisi. Mereka berfungsi menghubungkan kebijakan dari manajemen puncak dengan pelaksanaan oleh bawahan. Contoh, kepala bagian pemasaran yang mengatur strategi promosi sesuai arahan direktur. Yang ketiga, lower management atau manajemen bawah. Biasanya, supervisor atau mandor yang mengawasi langsung pekerjaan karyawan lapangan dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai perintah. Bidang-bidang manajemen. Manajemen diterapkan dalam berbagai bidang, diantaranya A. Manajemen sumber daya manusia, mengatur karyawan agar bekerja produktif atau rekrutmen, pelatihan, dan penilaian. B. Manajemen keuangan, mengatur uang masuk dan keluar agar perusahaan stabil secara finansial. C. Manajemen pemasaran, mengatur cara menjual produk dan menarik konsumen. D. Manajemen operasional, mengatur proses produksi atau layanan agar berjalan lancar dan efisien. E. Manajemen strategi, menentukan arah jangka panjang organisasi agar tetap kompetitif dan berkembang. Yang kelima, keterampilan yang harus dimiliki manajer. Seorang manajer perlu memiliki 3 kemampuan utama. A. Technical skill atau kemampuan teknis, kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara langsung sesuai bidangnya. Contoh, manajer IT paham tentang komputer, manajer keuangan paham tentang akuntansi. B. Human skill atau kemampuan sosial, kemampuan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan memotivasi orang lain agar tercipta hubungan kerja yang baik. C. Conceptual skill atau kemampuan konseptual, kemampuan berpikir strategis, menganalisis masalah besar, dan melihat hubungan antar bagian dalam organisasi secara menyeluruh. Setelah kita memahami pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen,
tingkatan manajer dalam organisasi, bidang-bidang manajemen, keterampilan yang harus dimiliki manajer, dapat kita simpulkan bahwa manajemen sangat penting karena membantu organisasi mengatur sumber daya agar tujuan tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan memahami konsep manajemen, mahasiswa atau calon pemimpin akan lebih siap menghadapi dunia kerja, memimpin tim, dan berorganisasi dengan baik. Sekian, terima kasih.